Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat Alhamdulillah. ya? Mudah-mudahan selalu sehat, masih tetap semangat meskipun kita masih BDR. Kalau kalian nyimak berita akhir-akhir ini memang sedang diramaikan dengan kondisi katanya banyak yang mulai tatap muka ya. Terlebih di DKI sana mulai hari ini sebetulnya yang memang ada tatap muka terbatas dalam arti masih belum full, tetap dia dibagi-bagi. Ya mudah-mudahan kita juga bisa secepatnya tatap muka, hanya meskipun masih seperti ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan kebermanfaatan dari kita belajar tentunya ya. Oke, hari ini kita akan coba lanjutkan kembali untuk praktikumnya. Ya, kita akan mulai lagi. Kita buka kembali di Mayobnya, ya seperti biasa kita buka dari Mayob. Kemudian pilih Open Your Company File. Kemudian dicari kata 2 ya. Nah ini seperti biasa, ini tidak usah ada atau tidak usah dirubah maksudnya. Klik tombol OK. Kemudian ini pilih yang ketiga. Nah ini kita masih punya 9 hari, berarti untuk 2 kali praktek dengan hari ini ya. Jadi hari ini dan minggu depan file ini masih bisa kita edit. Mudah-mudahan minggu depan pembahasan selesai semua. Jadi dimulai minggu berikutnya kita mulai dari awal lagi, latihan lagi. Oke ya. Ini pilih yang ketiga, kemudian continue, oke, dan ini pilih no. Nah ini ya, lupa sebentar. Bapak kecilkan dulu, turunin dulu resolusinya. Oh, ya sebentar ya. Oke. Oke ya, nah ini soalnya minggu lalu kita sudah sampai transaksi kelima ya kalau nggak salah ya. Kita cek transaksi terakhir ini pembelian ke PT Sinar Tangki tanggal 8. Transaksi tanggal 8 itu dokumen ini ya. Kita sudah sampai ini. Dokumen 5. Ini adalah pembelian dari kita kepada PT Sinar Tangki. Oke. Sebentar ya. Ya, kita akan coba lanjutkan ke transaksi 6 ya. Ini adalah transaksi penyerahan jasa atau penjualan jasa dari Civilaris Motor kepada PT Berdikari. Kalau tidak salah ini sudah pernah ya. Minggu lalu sudah ada transaksi, belum? Oh, belum ya. Dokumen 1, 2, 3, 4, 5, ya belum. Ini transaksi artinya perusahaan kita menyerahkan jasa atau menjual jasa kepada PT Berdikari. Caranya, sebentar.
Caranya di Mayobnya ini kita dari Command Center Sales, kemudian Enter Sales. Nah, ini untuk penyerahan atau penjualan nanti barang ataupun jasa. Kalau di perusahaan dagang nanti ya berarti kan penjualan barang ya. Tapi kalau ini masih semester ganjil, semester 3, ini masih penyerahan jasa. Kemudian langkah pertama adalah kita pilih, kita menjualnya ke siapa. PT Berdikari ya. Pilih PT Berdikari, kemudian pastikan ini hilang. Sudah terminnya juga sudah sama, teks eksklusif tidak ada. Nah, invoice ini nomor faktur. Ini. Kita isikan nomor faktur, tanggalnya tanggal 10. PO-nya karena tidak ada kita lewat saja. Nah, kemudian deskripsi sama seperti pada saat kita membeli pembelian ya. Jadi kita ketik saja di sini servis mobil, kemudian oli mobil ya. Kemudian tekan tombol tab 1 kali. Nah, dia pindah ke sini, akunnya ini adalah langsung otomatis terisi, yaitu pendapatan jasa atau service income. Kemudian tab lagi, atau boleh diklik di sini ya. Misalkan tadi seperti ini, pindah ke sini boleh klik langsung. Ini langsung totalnya 1.650.000, 1.650.000. Nah, ya seperti ini. Ini sudah selesai. Jadi semua jumlah uangnya langsung, tidak satu-satu. Supaya langsung saja karena kita tidak mengentrikan jumlah barangnya, jadi dianggapnya ini langsung totalannya saja. Ya. Kemudian ini nggak masalah sih kalau terisi tanah kosong. Yang harus dipastikan lihat subtotal ya. Ini belum kita munculkan pajak, jadi masih sama jumlah uangnya sebesar ini 1.650.000. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah sama seperti ini, kita tinggal klik record. Nah, ini spelling, ejaan, klik cancel saja. Itu sudah selesai transaksi yang dokumen 6. Bisa ya? Gampang kan? Tinggal isi customer-nya, teks eksklusifnya hilangkan, invoice, tanggal, deskripsi, akunnya pendapatan jasa, kemudian jumlah uangnya 1.650.000. Baru di record untuk dokumen 6. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Kalau Kak, ya, kenapa? tadi buka transaksi jurnalnya gak ada ininya. Kenapa ya? Oh, ngecek jurnal. Untuk ngecek jurnal ya, dari transaction jurnal, ini date from-nya kalian mundurkan dulu. Kalau masih 2021 pasti kosong. Kenapa? Jadi ini artinya munculkan jurnal date from dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai 30 Agustus 2021. Ya jelas nggak akan muncul. Jadi ini date from dimundurin tahunnya aja, ganti misalkan tahun 2000. Nah, dia nanti akan memperlihatkan transaksi dari tahun 2000 sampai 2021 ya, seperti itu. Itu untuk ngecek transaksi. Ini kalian bisa lihat di jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan, pembelian, inventory. Nah, ini belum ada karena perusahaan jasa ya. Seperti itu. Ya. Nah, di sales itu saldo awal semua masuk juga ada. Termasuk yang barusan terakhir ini. Ya. PT Berdikari, debitnya piutang, kreditnya pendapatan jasa atau service income. Ini tampilan jurnalnya dari transaksi-transaksi yang minggu lalu sudah kita masukkan, itu semua ada di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita coba lanjutkan. Oke, ini kalau nggak salah sudah pernah ya. Kas masuk dari Kencana. Kalau minggu lalu itu kas masuk dari Berdikari. Ada diskonnya kalau minggu kemarin. Ya. Kalau sekarang kas masuk dari PT Kencana tanpa ada diskon. Nah, sekarang coba kalian masing-masing kerjakan dulu. Ini Bapak ada tamu sebentar ya, ngambil dulu sertifikat. Coba kalian kerjakan, tapi jangan dulu di record. Nanti Bapak akan kerjakan, kita samakan sama tidak.
hasil pekerjaan kalian dengan yang Bapak kerjakan nanti. Ya, coba dikerjakan dulu sebentar. Maaf Bu, begadang ya tadi malam baru. Tidak mulu. Itu kenapa? Sakit. Tadi mau foto lagi di mobil ini kamu deh. Itu mobil. Maka itu ayah, abisnya foto pakai ya. Kita lihat foto itu mah ayahnya dulu siap-siap Pak. Makanya buat ganti tuh Pak itu. Mau standar kan di mata mau mobil. Jadi semua Abigail. Sama udah diganti sama siapa nggak bisa, tadi mau lupa hata. Tapi pas sekolah itu terus kamu mau boleh saya udah selamat. Jadi kamu Dan kalau saya kagak dengan rusuh, jangan foto nggak ada tuh ayo. Bagaimana udah juga itu gimana mau biasa. Sama kita niat mau bikin video kinerja, kami kita niat. Ya dulu pakai baju pink, cuma pakai baju seragam. kalau kayak di batik. Tapi karena pengolahannya mau tulisan di rumah baca terus kan. Tapi sepi grup begitu. Aku terburu gue daracan. kayak no di ya kan abis itu jomnya di atas. Kalau di puji Ibu Iin, Ibu Titin pakai baju penda. Alah ya, habis itu pakai baju penda. Lagi balikin video. Nah, kapan saya kan langsung bikin. Waduh, beres tadi. Beres, kan emang belum. Oh, benar. Belum itu kan jauh. Saya sedikit lagi jawab Saya ayah begitu di rumah saya ayah nol. materinya kalau menjelaskan kan melengkap. Mau aja baru. Lagu yang baru. Bistik. Nur udah Bu. Nah, Ibu malam beres juga. Ya Bu. Udah beres dari kemarin juga udah beres. Kan udah malam. Bagus lagi. Kenapa kata saya tuh yang standar kan Bapak ini yang standar yang dari kurikulum cetaan. Template kan udah buil mah, diganti covernya, taknya diganti. Iya. Iya, Nyari tapi kan menurut Pak Mas Yudi muka di sekolah blanko baru-baru bisa muka nama kan bagaimana balik deh. Saya dari ke Bu ini Bu Ayu. MS gitu. Abigail, anggulnya sama Abigail, tapi karena identitas unggul.
Udah bisa? Ada yang ngambil dulu sertifikat barusan. Oke, kalau sudah kita coba samakan. Kita coba samakan ya. Ini dokumen 7 pembayaran atau pelunasan piutang dari PT Kencana, berarti sales, receive payment, PT Kencana, langsung ke ID, PKM 02, tanggal 11, bulan 12, bulan 12. Enter, nah Mayub membaca ini nggak ada diskon. Karena transaksinya tanggal 22 November dibayar tanggal 11 Desember, sudah lewat dari 10 hari. Karena ini dibayar semua, kita lihat 7.800.000 yang diterimanya, berarti kan sama dengan nilai piutangnya, berarti kita tinggal tekan tombol receive all. Nah, ya. Akan terisi di sini di amount receive dengan amount applied. Sudah sama? Sama, Pak. Sudah, Pak. Ada yang beda? Ada yang mau nanya dulu, silakan. Yang masih bingung, bisa ya? Kalau sudah kita record. Nah, ini sudah kosong, berarti sudah selesai. Balance-nya juga sudah berubah. Ini kita cancel. Kita coba lanjutkan transaksi berikutnya. Dokumen 8. Bukti kas keluar untuk pelunasan utang usaha atas pembelian kredit tertanggal 20 November. Nah, ini juga sama. Dia tidak ada diskonnya karena transaksinya tanggal 20 dibayar tanggal 12 Desember kepada Multijaya. Berarti purchase pay bill. Kita pilih suppliernya ini adalah Multijaya. Nomor cek ini karena tidak ada, kalau ada di sini disebutkan nomor cek, silahkan diisi nomor cek. Kalau tidak ada langsung ini. Nomor bukti saja. Nah, ini tanggalnya tanggal 12. Tanggal istimewa, tanggal ganteng, ini semua sama ya. Kita enter seperti biasa, setelah tanggal kita enter dulu. Jumlah uangnya 2 juta, jumlah utang maksudnya. Jumlah yang kita bayarkan pun 2 juta, berarti kan dilunasi. Tinggal kita klik tombol pay all. Nah, ya. Seperti ini. Bisa ya? Silakan yang mau nanya. Kalau masih bingung atau kurang paham, boleh sambil nanya dulu supaya nggak terlalu bingung nanti. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita klik record ya. Kita record ya. Kita record. Cancel. Berikutnya dokumen 9. Voucher kas kecil. Pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, ini karena voucher kas kecil, maka kita kerjakan dari comment center account, record journal entry. Kenapa? Ada yang nanya dulu? Ini gimana?
Siapa? Si Pak. Yang sebelumnya yang bukti kas keluar. Mm-mm. Unbalance. Kenapa? Kas keluar kenapa? Unbalance. Coba lihat tuh Pak layarnya. Coba deketin. Nggak kebaca. Ini tuh yang pembayaran ya. Kamu pakai tombol pay all nggak? Enggak. Coba oke dulu. Klik tombol pay all yang di sebelah kiri, pojok kiri bawah. Ada pay all. Kayak gini. Diklik coba. Udah. Udah. Klik udah. Udah. Nah, sekarang coba record lagi. Udah, Pak. Bisa. Bisa. Oke ya. Unbalance itu karena tidak seimbang. Artinya sebentar ya. Coba lihat dulu yang barusan. Barusan tuh yang ini kan ya. Multijaya ya. Nah, kan kalau dia dilunasi kata Opa juga ya, kalian tidak harus ngetik manual jumlah uang supaya cepat. Di sini ada tombol pay all. Nah, itu yang kalian klik. Kalau kalian ngetik manual di sini harus terisi juga di amount yang atas itu. Jadi harus diklik. Pilihannya kalau ini ngetik, ini klik. Kalau ini ngetik, ini klik. Nah, itu ya. Kalau cuma salah satu ya nggak bisa. Nanti ketika di record dia an unbalanced transaction. Kenapa? Nggak balance kan, di sini kosong, di sini 2 juta. Itu nggak bisa. Makanya supaya lebih cepat, setelah tanggal, enter, kemudian lihat nilai utangnya berapa, di soal juga dilihat nilai yang dibayar berapa. Kalau memang sama, artinya itu dilunasi. Kalian tinggal pijit tombol pay all di sini. Maka otomatis amount di atas dan amount applied di sini akan terisi sejumlah total. Oh, jadi lebih cepat. Gitu ya. Itu kalau dilunasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau belum, kita coba lanjutkan. Dokumen 9, ini voucher kas kecil, beli perlengkapan secara tunai, artinya nggak ngutang. Ya kan? Dari comment center account, kemudian record journal entry. Yang pertama ini nomor bukti dulu. Kita masukkan tanggalnya, masih tanggal cantik. Memo ini keterangan aja. Kita pindahkan. Nah, pembelian perlengkapan secara tunai. Ini office supplies sejumlah 750.000. Dan kreditnya petty cash. Nah, jadi seperti biasa bikin jurnal umum biasa. Karena ini petty cash-nya metodenya metode fluktuasi ya. Jadi setiap pengeluaran selalu di jurnal. Kalau yang metode impress dia nggak di jurnal, cuma dicatat aja. Kalau nggak salah ada di materinya di AK uang, cuman apakah di kelas 11 atau di kelas 12, Opa lupa materi di mata pelajaran AK uang ini ya untuk petty cash ini. Jadi kalau perbedaannya gitu, kalau pakainya fluktuasi harus selalu di jurnal. Kreditnya pasti petty cash, debitnya apa, dia membayar apa si pengeluaran kas kecil itu. Dari mana taunya metodenya itu akan ada di kebijakan akuntansi. Kalau nggak salah minggu lalu sudah terbahas. Kalian baca di situ pengeluaran uang dari berapa sampai berapa pakai kas kecil, metodenya apa, itu pasti ada. Jadi pertama nanti mah ya harus dibaca si kebijakan akuntansinya ya. Kalau sudah, ini sudah selesai, kita tinggal record saja. Nah, sudah kosong, cancel, kita lanjutkan untuk dokumen 10. Nah, ini mirip dengan transaksi yang tadi kemarin sih. Pembelian ya. Pembelian secara kredit dari PT Multijaya untuk beli oli mobil dan ban motor. Jadi ini kita masukkan dari purchase, kemudian enter purchase. Yang pertama kita pilih dari mana kita beli, itu PT Multijaya. Pastikan teks inklusif sudah hilang. PO tidak ada nomor PO, jadi dilewat saja, jangan dirubah, biarkan saja. Tanggalnya ini tanggal 13. Nah, baru di sini supplier invoice dimasukkan nomor faktur. Seperti ini. Ya.
Jadi biasakan selalu seperti itu pada saat enter sales atau enter purchase. Pilih dulu nama customer atau suppliernya. Teks inklusif sudah hilang, kemudian ke sini tanggal, baru ke deskripsinya. Oli dengan ban ya. Kalau sudah di description, tab 1 kali. Nah, ini beli apa? Kita masukin ke beli perlengkapan, ya kan? Office supplies, oke saja. Kemudian di sini jumlah uangnya 3.100.000. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tadi di penjualan, di sini akunnya akun piutang. Bukan piutang, kok piutang. Service income atau pendapatan jasa. Nah, kalau ini kita tergantung belinya beli apa, beli perlengkapan ya ini akunnya perlengkapan, sehingga nanti ketika di jurnal akan seperti ini, debitnya office supplies, kreditnya account payable, gitu ya. Kalau sudah sama seperti ini, berarti ini sudah selesai transaksi ke-10, kita tinggal klik tombol record. Ini spelling saja, cancel saja. Ejaan katanya ya itu, tapi nggak ngaruh itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini juga tadi sudah pernah ya, artinya ini penjualan secara kredit untuk jasa servis motor, tune up mobil ya. Tapi ini ke PT Perkasa. Nah, jadi dari Command Center Sales, kemudian Enter Sales, pilih customernya, ini adalah Perkasa. Pastikan teks inklusif hilang. Nah, kalau ini invoice di atas. Nah, kalau tadi kan invoice di bawah, PO di atas kalau yang pembelian. Kalau yang penjualan kita invoice dulu. Oke, tanggalnya tanggal 14. PO tidak ada. Lanjut kita ke description. Servis dan turun mesin. Nah, ini otomatis langsung ke akun 4, yaitu penyerahan jasa. Di sini seperti biasa langsung jumlah uangnya saja, 1.700.000. Nah, seperti ini. Bisa, ada kendala? Jadi sebetulnya transaksinya berapa? Kenapa ketinggalan? Ya bentar, lihat dulu Pak. Pada dasarnya, sebanyak apapun transaksi itu kan jenisnya nggak akan banyak, mungkin hanya 6-7 jenis. Ya, penerimaan, pengeluaran, kemudian beli, jual, kas kecil. Nah, kalau lebih di itu seperti itu sih. Sama seperti ini kan, tadi dia penjualan atau penyerahan jasa sudah pernah, hanya beda perusahaan. Ini muncul lagi. Cara pengerjaannya sama persis seperti itu. Jadi kalau kalian sudah memahami atau menguasai ke-7 jenis jenis transaksi tadi, pasti bisa mengerjakan satu soal penuh. Ngambil sertifikat. Bentar ya, tungguin ya di situ. Ya. Oke, kalau sudah kita coba record. Ya. Kita coba record, ini kalau sudah selesai, gampang ya. Yang penting sesuai jumlah uangnya, akunnya, kemudian deskripsi, kita record. Ini cancel lagi spellingnya. Itu untuk transaksi 11. Ya. Nah, untuk transaksi 12 ini mirip, tapi kepadanya kita lihat ini konsumen tunai, ya kan? Artinya ini transaksinya dilunasi, tidak piutang, karena ini kepadanya konsumen tunai, artinya si konsumennya langsung bayar. Karena belum ada kartunya, kita lihat kan masih di sini kan, ya. Karena ini penjualan jasa juga, kita masih di sini, kemudian kita klik tombol customer-nya, ini belum ada kan, belum ada konsumen tunai. Kita tambahkan langsung dari sini bisa.
Nah, ya, kita tambahkan kartunya. Klik tombol new. Ibu Tati. Maka. Ya, ini ya, Bapak ulang. Karena belum ada konsumen tunai, jadi ketika diklik customer, klik tombol new. Nah, ini kita isi saja. Konsumen tunai. Jadi khusus untuk transaksi-transaksi yang tunai, kita sediakan satu kartu, yaitu konsumen tunai. Enter. Nah, kodenya gimana? Kita lanjut saja. Kalau tadi kan sampai 03, sekarang ini 004. Ya, ini ngurut dari yang sebelumnya. Karena sebelumnya kita punya konsumen ada 3. Nah, yang lain-lainnya nggak usah kita rubah. Jadi cukup nama dan card ID saja. Kemudian kita klik OK. Nah, baru kita pilih di sini customernya, kita klik lagi. Nah, pilih konsumen tunai, sekarang sudah ada nih. Gitu ya. Nah, sama, cara ngisinya sama, invoice dulu. Tanggalnya tanggal 15. PO-nya tidak ada. Description-nya kita isikan. Servis motor, servis mobil. Ini sama ya. Ini juga sama. Jumlah uangnya totalnya. Nah, karena ini tunai, maka di paid today-nya kita isi. Nah, di sini paid today, dibayar sekarang, dibayar hari ini, kan? Berapa? Sejumlah total amount, karena kan ini tunai. 500.000. Enter. Sehingga balance due-nya 0. Nah, ya bedanya itu. Antara tunai dengan kredit, dari sini bedanya. Jadi paid today-nya diisi sejumlah total amount kalau misalkan dia tunai. Sehingga sisa piutangnya jadi 0. Jadi nanti kalau kita record, Mayop akan membuat 2 jurnal. Yang pertama, jurnal piutang dulu, piutang pada pendapatan jasa, baru jurnal keduanya kas pada piutang. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau ini digabung menjadi kas pada pendapatan jasa, karena account receivable-nya jadi 0 kan, debit 1 kredit 1 ya. Nah, itu bedanya kalau misalkan untuk transaksi penjualan secara tunai, paid today-nya diisi. Sama kalau kita beli juga tunai, bisa saja di sini misalkan dari supplier siapa kita beli tunai, paid today-nya diisi. Nah, sejumlah total amount-nya. Itu ya bedanya untuk transaksi penjualan jasa secara tunai. Yang masih mau ditanyakan boleh, kalau ada yang mau nanya dulu. Kalau tidak ada yang tanyakan, sudah sampai sini semua? Ada yang tertinggal? Sudah berarti ya, nggak ada yang ketinggalan ya? Kenapa? Kalau tidak ada yang tertinggal, kita lanjutkan ya. Ini kita record. Kemudian ini kita tutup atau kita cancel. Boleh cancel, boleh dari sini sih sebetulnya. Yang penting pastikan dulu sudah terjurnal, sudah terrecord dulu, baru ditutup. Berikutnya, kas kecil. Nah, ini gampang kan sebetulnya, kalau voucher kas kecil itu sudah jelas kreditnya pasti petty cash. Dan tinggal dilihat debitnya apa. Dibayar kepada CV Kayumas, pembayaran perbaikan pintu dan jendela yang rusak. Dalam kurung ada, kadang-kadang di petty cash itu suka ada langsung petunjuk begini. Ini langsung saja berarti debitnya ini other expense. Ini lebih gampang ya. Dari account, record journal entry, kemudian ini nomor buktinya, IKK 03, tanggal 15, memonya ini, pembayaran ini. Nah, debitnya tadi sudah diberitahu, other expense itu ada di 9 kalau tidak salah. Nah, ini kan. Use account, jumlah uangnya totalnya langsung 1.500.000. Kreditnya petty cash. Seperti ini. Gampang ya. Jadi tinggal kalian memperhatikan sisi debitnya menggunakan akun apa, tergantung dari dia pengeluaran petty cash itu untuk apa. Ya. Jadi tidak boleh juga sembarangan, harus disesuaikan. Nah, karena ini sudah ada petunjuk,
other expense, maka kita pergunakan akun tersebut untuk mengisi sisi debitnya. Kalau sudah, kita record lagi untuk transaksi 13 ya, kita record lagi. Kemudian cancel. Berikutnya dokumen 14. Bukti kas keluar. Nah, ini dibayarkan kepada kasir kas kecil. Keterangannya pengisian kembali kas kecil. Nah, karena ini bukti kas keluar bukan untuk utang usaha, maka kita pergunakan Command Center Banking. Kalau yang purchase ini khusus untuk bayar utang usaha. Kalau ini kan bukan ya. Transaksi ini untuk mengisi kembali uang di kas kecilnya. Berarti ke banking, kemudian spend money. Nah, ininya sudah cash in bank. Ceknya nomor bukti. 4 ya. Oke, tanggal 17. Jumlah uangnya langsung 2.200.000. Memonya kita isikan dari keterangan. Nah, ini berarti kas kecil. Nah, seperti ini ya. Jadi ini akan membuat jurnal kreditnya ini, debitnya ini. Jadi petty cash terisi kembali sebesar 2.200.000. Ya, sisi ini akan menjadi sisi kredit si cash in bank ini. Nah, akan jadi seperti ini nanti. Petty cash, debit, kreditnya cash in bank. Bisa ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini kita record. Nah, sudah tercatat, sudah terjurnal, kita tutup. Mak, kalau ada yang nyari aku di ruangnya Bu itu ya, Bu Ketua. Dokumen 15. Nah, ini voucher kas kecil lagi dibayar untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November, artinya bulan lalu. Berarti kan ini hutang listrik dan telepon sejumlah Rp1.500.000 ya. Voucher kas kecil berarti ini ke account, kemudian record journal entry. Ini nomor buktinya. Tanggalnya tanggal 18. Nah, ini ya. Phone and electricity. Jumlah uangnya 1.500.000. Nah, seperti ini ya. Jadi debitnya phone and electricity, kreditnya petty cash. Payable, hati-hati karena ini kan bulan November. Kalau bayarnya yang bulan Desember, di sini yang beban. Phone and electricity expense. Tapi karena ini bayarnya yang bulan November sehingga masuknya yang payable. Ya. Itu untuk dokumen 15. Sampai 15 ini masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang ketinggalan atau sudah sama sampai sini? Perasaan Opa ngerjain pelan-pelan kok. Nggak banyak ngetik sih sebetulnya, karena kan ini soal ada di filenya, jadi banyak copy-copy kayak di memo. Kalau nanti mah ya biasa kan kalau kalian mau belajar buat ngetik, silakan diketik gitu ya. Kalau sudah, kita coba record. Nah, itu kembali kosong, berarti sudah tercatat atau terjurnal. Kemudian dokumen 16. Dokumen 16 ini bukti kas masuk dari PT Perkasa. Nah, hanya kalau kita lihat di keterangan, ini pelunasan piutang usaha dengan denda. Nah, ini ada yang baru masuk sebentar. Dengan denda ya, jadi dia kena denda 1% dari total piutangnya. Tertanggal 18, nah kan. 18 November dibayar tanggal 20, berarti kan ini sudah lewat dari 30 hari. Makanya dia
kena denda nih si PT Perkasa. Caranya dari comment center sales, kemudian receive payment, diterima dari PT Perkasa. Kita pilih ini customernya PT Perkasa. Nah, kita perhatikan ini ada 2, ya kan? Jangan dulu ke bawah deh. Setelah customer, isi dulu seperti biasa ID-nya, BKM 03, tanggalnya tanggal 20. Nah, setelah tanggal, kalau kita perhatikan ini kan memang disebutnya pelunasan, tapi yang tanggal 18 saja. Jadi kita tidak boleh pakai tombol receive all. Kenapa? Kalau kita pakai tombol receive all, nanti akan membayar yang 14 juga, yang tanggal 14. Ya, hati-hati. Satu itu. Yang kedua, ini kena denda. Nah, kena denda juga tidak boleh kita pergunakan receive all, meskipun di sininya cuma 1. Jadi caranya, kalau kena denda, setelah tanggal, kita isi manual di sini, di men-receive dulu. Sejumlah total termasuk dendanya, yaitu yang ini. 4545, 4545 000. Nih ya. Kemudian kita klik di amount applied sejajar dengan yang dibayarnya yang tanggal 18. Kita klik di sini. Ya. Dia akan muncul 4.500.000. Kemudian untuk dendanya kita klik di sini di finance charge. Nah, dia akan muncul 45.000. Dari mana? 1% dari 4.500.000. Ya kan? Sehingga uang yang kita terima, uang yang si Pilaris Motor terima adalah sebesar 4.545.000. Meskipun piutangnya cuma 4.500.000 karena dia ada denda 45.000. Itu ya. Jelas? Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Ini belum di enter aja ya, muncul out of balance ini karena belum di enter. Kita enter dulu coba. Nah, sehingga out of balance-nya 0. Ya. Jadi sekali lagi, kalau yang ada denda tidak boleh pakai tombol receive all. Kemudian kalaupun tidak ada denda, tapi ternyata di sini ada 2 transaksi dan yang dibayarnya cuma salah satu, juga tidak boleh pakai receive all. Ya. Receive all itu kalau misalkan memang di sininya cuma 1 terus dibayar semua, pakai receive all. Atau memang ada 2 tapi dibayar dua-duanya, ya boleh pakai receive all. Jadi kalian harus ngecek dulu keterangannya dia bayar yang tanggal mana. Nah, kalau yang tanggal 18 di soal ini, berarti seperti ini, yang dibayar hanya baris atas saja. Jangan klik yang baris bawah, karena kalau klik yang baris bawah itu artinya yang baris bawah nanti yang dibayar. Pak, ini muncul diskon, nggak masalah. Sekali lagi, diskon ini akan berlaku ketika si amount applied di sini diisi sejumlah total do. Nah, kalau seperti ini masih kosong, itu nggak masalah. Dia nggak akan berlaku. Ya, akan di-cancel ketika kita klik record, ini nggak akan masuk. Ya. Seperti ini. Jadi kalau yang kena denda ya, sekali lagi pilih dulu customer seperti biasa, ID, tanggal. Kalau memang kena denda, di sini ketik jumlah termasuk denda, kemudian klik the amount applied dan klik di finance charge. Kalau sudah, tinggal kita klik record. Itu berarti transaksinya sudah selesai untuk dokumen 16. Cukup ya? Ada yang mau tanya dulu untuk dokumen ini, silahkan. Oke, sambil nunggu, barangkali ada yang tertinggal, sebentar ya, ada yang ngambil lagi sertifikat sebentar. Udah diambil sama Siva tadi sama Intan tadi. Barengan tadi ke sini jam 7. Itu yang masih itu ya. Lebih banyaknya yang Sebastian oke, kemarin ini kan di mana 200 deui dia si mati. Sama tuh nasi ayu nambah dia di uang WA. Saya tidak gunakan itu. Tapi maksudnya biasa sih. Oh, jangan. Ayah, harapkan itu. Iya. Ya,
Pakai dua boleh. Udah ada karena belum ngabarin ya Bu ya, jadi kalau belum sah. Oh, belum. Ininya sendirinya ini dulu. Ini satu ya. Ini Meli. Bentar ya, Mi. Bentar aku. Saya biarin. Ada kembalian. Ada. Aku apa? Yang ada keras nih paling. Berdua ya. Oh iya tuh. Mana sih kok berapa? Dua ya. Terima kasih. Oke, nuhun. Kebuka 50. Mana, Mas? Tapi berantakan di mana? Jadi di biji kamu gimana? Iyalah. Lihat terus apa? Ngambil itu kalau membaca karena dikunci itu kemana? Gimana udah? Yang apa? Format monitoring yang mau dikontrol. Enggak. Yang format enggak ya? Kemana ada dulu? Iya. Itu kemarin template itu cuma tidak ganti kontennya disebutkan kan kalau di luar kamu kamu aja tujuannya dalamannya udah terus saya dari saya Tapi aku dapat pulang baru. dan
nanti pun baru baru lah. Iya di kulkas panas, kepanasan. Iya, beku lagi. Dari grosir, tapi harus belinya kotakan gitu. Udah dong. Maaf tuh, sekali kita sini. Makin lah, lumayan. Iya, ya, Eta, nanti pedasnya. Ayo, Pak masuk di mana jalan saya? Aku pesan kita kamu kita, aku harus tinggalin kita hampuran. Iya, mau dipoto, kan saya udah 17 testimoni. Tadi ya. Kurang 1.000 aja, weh. Berapa Bu? Ke acara. Berapa Bu? 17 Bu. Dari kapan Hendro ya? Oh, Ibu, gimana? Ibu 7.000 ke saya. Gitu ya, kita gitu deh. Tadi ibu teh mau dipoto, eta mau. Woi, yuk jika nama enak nulaga. Banyak. Karena nulaga mah kan ada bukannya di sini sama sel tuh. Oh, jadi mau bilang mau abi di luar ya. Enakan nulaga gitu. Iya saya abi ngono, Bu. Pasti mau nyoba. Ini Bu bisa. Oh, benar. Itu enggak mau diper. Yang ada uang ya, dia tak di pasar. Ini gimana ya? Ini ada sambal, Ibu aja sambalnya enggak. Ini sambalnya. Ini ada. Ini 5. Aku jadi kayak ini tuh Oh iya. Pinter, makin lancar ya. Mana tulisan? Oh, ini dia bagus. Ada di beca. Ayo berarti kelas berapa sih?
Masih perlu nyari tisu ada. Tisu. Wah, dari kerupuk baru di kerupuk tuh. Pak Usman. Ya, belum sampai sekarang saya nggak ada perubahan. Ada kali yang mana? Sudah dari kalau ini dari bilang Tapi kok begitu? kita ketemu juga. Saya dipaksa deh gitu dah. Kayaknya aku Ya, nah yang kemarin kabarin kok udah bunyi gitu kita harus naik tab. Jadi ya udah ini kan menghambat pisan. Enak itu di kelas 11 nih. So sekarang gini duita apa yang akan kita lakukan? Misalnya lawan duita di siswanya nggak ada pelajaran nggak nilainya nggak UAS kumpul. UTS yang nggak ada itu nggak ada. terserah lo mau dikasih di Ya makanya kan nasi anak pengen gitu ayah nanti wajib mau di Pak Usman Roman ya di mana tidak ya. Iya. Duduk atuh. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, karena memang hari ini ada kelas bukan kelas, alumni yang pada ngambil ijazah dan ngambil sertifikat. Jadi bolak-balik ke ruang LSP. Kita lanjut. Ini transaksi yang tadi yang ada denda ya. Kalau sudah sama kita record. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi yang berikutnya. Dokumen 17. Nah, ini konsumen tunai lagi. Nah, karena tadi kartunya sudah bikin, berarti kita nggak usah bikin lagi. Kartunya kan tetap ada. Berarti sales, enter sales. Customer-nya kita pilih, konsumen tunai. Langsung ke invoice. Kemudian tanggal 21. PO tidak ada. Langsung ke sini. Tab, kemudian akunnya masuk service income,
Jumlah uangnya langsung 3.500.000. Nah, tunai berarti pay today-nya kita isi sejumlah total amount-nya. Itu ya. Bisa? Ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Belum ya? Kalau belum, kita coba lanjutkan. Ini sudah diisi pay today, kita record. Spellingnya kita cancel saja. Kita lanjut dokumen 18. Dokumen 18. Ini adalah transaksi pembelian PT Dwi Karya kepada ini masih Tipo, harusnya Laris Motor. Pembelian dari PT Dwi Karya tanggal 22. Berarti ke purchase, enter purchase. Suppliernya kita pilih Dwi Karya. Teks inklusif sudah hilang. PO-nya juga tidak usah dirubah, langsung ke tanggal. By invoice-nya DK 09, deskripsinya kita ketik. Nah, ini beli perlengkapan. Jumlah uangnya langsung 9360. Nah, ya. Ini nggak tunai, jadi pay today-nya nggak usah kita isi. Jadi cukup sampai dengan mengisi jumlah uangnya saja. 9.360.000. Untuk dokumen 18 ini sudah selesai. Ada yang ketinggalan atau sudah sama sampai sini? Bentar Pak, ketinggalan. Pak, Ya, kenapa? ini Panesnya sudah hadir. Vanesha ya? Ya Pak, tadi masih di jalan. Oke. Sela juga hadir, Pak. Siapa? Sela. Sela. Ada lagi? Udah ya? Berarti Rima yang nggak hadir. Rima aja hari ini. Oke. Kalau sudah kita record ya. Sebelum dibagi ini sudah masuk. Yang satu ini udah semua. Kemana? Yang ini. Jadi lagi ada ya. Jadi nanti Kita record ya. yang tugas satu udah. Kemudian dokumen Oh, diulangan berarti ya? 19. Oh. Ini transaksi sampai 23 kalau nggak salah ya, mudah-mudahan kekejar semua. Jadi minggu depan tinggal AJP, laporan, dan lain-lainnya. Tahap akhir. Kita lanjutkan 19, voucher kas kecil. Pembelian air, kopi, gula, dan kebutuhan lainnya. Dalam kurung, nah ini sama kayak tadi, ada keterangan akun lagi, other expense. Sehingga ini kita tinggal masukin saja. Berarti dari account, record journal entry, kemudian ini VKK 5,
tanggal 23. Memo-nya kita isikan ini, keterangan. Debitnya sudah jelas di sini dikasih tahu other expense ya, sama seperti tadi ada keterangan, maka kita pilih other expense sejumlah 450. Ini petty cash. Gampang ya. Kalau transaksi seperti ini pasti sangat gampang karena sudah dikasih tahu debitnya apa, kreditnya juga sudah jelas karena voucher kas kecil ini petty cash. Nah, kalau sudah dokumen 19 ini sudah selesai, kita record. Dokumen 20. Nah, ini kalau tadi ada bukti kas masuk yang kena denda, nah ini kebalikannya. Ini bukti kas keluar dan juga ada denda. Artinya kita bayar ke Dwikarya tapi telat dari termin. Nih, tanggal 24 November transaksi. Kita bayar tanggal 26 Desember, sudah lewat dari 30 hari, makanya kita kena denda 1%. Jadi nilai 3.535 ini sudah termasuk denda 1%. Bukan belum ya, jadi tidak usah kalian kali lagi karena ini sudah termasuk dendanya. Kita masukkan dari purchase, pay bills ya, kemudian kepada PT Dwikarya. Seperti biasa dulu, ini nomor bukti kita masukkan dulu. Tanggalnya tanggal 26. Nah, seperti biasa, setelah ngetik tanggal, enter dulu dan kita analisis dulu. Kita perhatikan lagi di dokumen transaksi dan di tampilan Mayop. Kita lihat ini yang dibayar adalah yang tanggal 24 ya. Sedangkan di Mayop ini ada dua transaksi, tanggal 24 November dan tanggal 22 Desember. Nah, ini sudah jelas. Kalau ada dua transaksi seperti ini, kita tidak boleh pakai tombol pay all. Kemudian juga ternyata kita bayar tanggal 24 November dan ada denda juga sama. Itu juga nggak boleh kita pergunakan tombol pay all. Jadi sama kayak tadi, di amount di sini kita masukkan jumlah termasuk dendanya, diketik manual 35.000. Hati-hati salah ketik ya. Nah, kalau sudah mengetik di amount di sini, kalian tinggal klik di amount applied di sini seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa yang dibayar adalah yang tanggal 24. Dan dendanya di finance charge ini adalah denda. Kalian klik lagi di sini. Nah, terus enter. Seperti itu ya. Jadi mirip-mirip hanya beda posisi saja. Kalau tadi amount pada saat kas masuk dia adanya di sini, ya kan? Di bawah nama customer-nya. Diketik manual, kemudian klik di baris yang dibayar dan klik di finance charge. Nah, ini artinya sudah selesai. Jadi kita sudah memunculkan denda juga di sini sebesar Rp35.000. Dari mana 35.000? 1% dari nilai hutangnya yang 3.500.000. Jelas ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham, boleh sambil diskusi. Tapi kayaknya gampang lah ya. Yang penting kalian ngetiknya ini nggak keliru, sehingga pada saat klik di sini dan di bawah itu akan otomatis sama ya. Kalau nggak ada denda sih bisa saja kita akan pakai tombol pay all kalau cuma satu baris. Tapi karena ini ada dua baris, meskipun tidak ada denda, kalau yang dibayarnya cuma satu, kalian harus ketik manual di sini. Karena kalau kita pakai pay all nanti akan dibayar sejumlah dua ini. Jadi 9 tambah 3, 12.579.200 kalau kalian pakai tombol pay all. Nah, rugi kan? Sedangkan uang yang kita terima cuma 3.535. Tapi di catatan kalian dikurangi semua piutangnya, rugi nanti kalian akan kehilangan. Kalau sudah untuk dokumen 20 ini sudah selesai, kita tinggal klik record saja. Oke ya. Kemudian dokumen 21 kita habiskan ya, 3 lagi ya, nanggung supaya minggu depan tinggal AJP saja. Dokumen 21 ini
transaksi penjualan jasa lagi kepada PT Kencana. Berarti sales, enter sales, customernya pilih Kencana, teks inklusif hilang atau tidak di checklist, kemudian invoice nomor faktur, tanggalnya tanggal 28, PO tidak ada, langsung ke deskripsi seperti biasa. Dan ban mobil. Pak, maaf. Kenapa? Tadi yang sebelumnya, yang transaksi tanggal 20, balance yang atasnya Maula beda sama yang Bapak? Balance yang atas. Yang atas yang mana ya? 20 itu yang ini ya. Ini. Iya, Pak, itunya. Berapa? Kalau Bapak sudah di-record sehingga dia jadi segini. Coba kamu record dulu. Sama nggak jadi segini? Kalau belum di-record pasti beda. Udah, Pak, tadi udah di-record. Tapi jadinya 167.871.000. 167. Iya, Terus yang dibayarnya berapa ini? Benar nggak 3535? benar, Pak. Tadi udah di-record. Udah. Coba kamu ke transaction journal. Ke sini, kemudian lihat di disbursement. Sama nggak? Date from-nya mundur ya, date from-nya mundurin. Coba sama nggak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 transaksi di pengeluaran kas. Jumlah uangnya dicek sama tidak? Sama, Pak. Sama. Ya. Cuman 5. Atau mau ada lagi ke bawah? 5. 5 ya. Di general ini, coba klik general. Udah. Ada nggak? 5. Ada, Pak, 5. Nah, lihat akunnya. Ada nggak yang di sini cash in bank? Harusnya PT Cash semua ini. Ada? Ada yang cash in bank nggak? Kami tuh Kupera mah pagi nggak ada. Berangkat jam berapa? Jam 8 sampai jam Ada yang cash in bank di sini? Jangan dari rumah jam 8 lebih. Sama semua, Pak. Nggak ada yang cash in bank? Nggak ada. Nggak ada, oke. Coba lihat di akun list. Sama nggak? Di asetnya dulu. Sama nggak? Oh, beda, Pak. Apa yang bedanya? Yang petty cash Petty cash berapa? 167.871. 1 juta 167.871.000. petty cash. Masa petty cash 100 juta? Enggak, petty cash-nya sama ininya, Pak. Cash in bank-nya. Sama Cash in bank-nya account berapa? receivable-nya beda. Account receivable-nya berapa? Cash in bank-nya account receivable-nya 6.850.000. Nah, berarti ada yang kurang kayaknya. Oh, kamu yang ini berarti yang konsumen tunai kayaknya nggak dibayar ya. Coba sini lagi transaction jurnal. Kemudian di receipt. Ini ada nggak? Kayaknya nggak ada sih ya. Tanggal 21. Nggak ada. Eh? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, berarti
kamu tadi pada saat mengerjakan transaksi yang konsumen tunai yang kedua, yang ini nggak kamu isi nih. Sebentar, apa cancel dulu yang ini ya. Kamu nggak mengisi di sini di apply to di pay today-nya. Ya. Ya kan? Nah, berarti caranya gini. Kamu anggap bayar. Kita akan membuat, nggak usah diulang tapi dilengkapi. Jadi kamu kurang ini nih. Tanggal 21 ya, kurang pelunasan. Jadi kamu ke sales, receive payment. Udah? Udah, Pak. Kemudian customer-nya kamu lihat konsumen tunai pasti ada saldonya, harusnya 0. Ada, Pak, ada saldonya. Nah, ya. Nah, pilih konsumen tunai. Ya, udah, Pak. Udah. ID-nya tadi CR2 sih sebetulnya ya, nggak apa-apa lah. Tanggal aja kamu ganti jadi tanggal 21. Udah, Pak. Udah, kemudian receive all. Udah? Udah. Langsung record. Ya, udah, Pak. Sama sekarang segini ya? Ya, sama. Oke, ya. Berarti tadi karena ketinggalan ngisi pay today-nya. Hati-hati, makanya nanti diperhatikan kalau di soalnya tunai, ya itu diisi langsung. Nah, ini kan konsumen tunai. Jadi perhatikan juga konsumen tunainya. Jadi pay today itu harus diisi sejumlah totalnya ketika ketemu konsumen tunai. Ya. Kita lanjutkan tadi sama-sama. Yang ini ya. Yang kencana apa ulangi dari sales, enter sales, kemudian customer-nya kencana, invoice-nya LM 12/5, tanggal 28, PO tidak ada, langsung ke deskripsi. Akunnya pendapatan atau ya service income, kemudian jumlah uang langsung 2380. Nah, yang barusan itu ini tertinggal ini pay today-nya karena tunai. Hati-hati, tidak semua harus diisi pay today. Dilihat dulu kalau seperti ini ya ini memang kredit kan, sehingga tidak perlu diisi untuk pay today. Jadi sudah sampai sini saja. Kalau yang tadi karena keterangannya juga konsumen tunai, di sininya konsumen tunai kan, tidak ada terminnya juga, maka itu harus diisi pay today-nya. Nah, ini pun sama, seandainya si PT Kencana ini langsung bayar, tidak dihutangkan, maka di sini pay today harus diisi sejumlah total amount ini. Itu ya, jadi harus teliti, harus hati-hati apakah itu tunai atau tidak. Nah, untuk dokumen 21 ini nggak tunai, jadi seperti ini. Cukup sampai dengan amount yang 2380 ini. Ini sudah selesai dokumen 21, kita record. Oke ya, 2 lagi. Kita lanjutkan dokumen 22. Dokumen 22 ini katanya bukti kas keluar, tapi bukan hutang usaha, tapi hutang bank. Dibayar hutang banknya 10 juta dengan bunga 2 juta. Uang total yang dikeluarkan adalah 12 juta. Sehingga ini sisi debitnya nanti ada 2, tidak boleh digabung. Ya, jadi mana hutang bank, mana bunganya itu dipisah. Untuk kas keluar seperti ini, ya, bukan pembayaran hutang usaha, maka harus dari banking lagi. Banking, spend money, kemudian ini nomor bukti, tanggal 29. Nah, di sini kalian ketik dulu jumlah keseluruhan yang dikeluarkan uangnya berapa. Yang ini 12 juta. Memonya, pembayaran cicilan bank ditambah bunga. Nih ya. Nah, di sini kita isikan dulu yang pertama hutang banknya dulu. Yang ini dulu kan cicilannya dulu. Berarti hutang bank itu akun 2 Jabar Bank Loan. Jadi hutang bank Jabar. Use account. Nah, dia kan otomatis membaca dari sini kan 12 juta. Kita rubah menjadi 10 juta.
Seperti itu. Karena kan ini rinciannya juga pokok hutangnya yang dibayar adalah 10 juta. Jadi kita ganti ini 10 juta, kemudian enter, masukkan akun yang kedua untuk bunganya. Bunga di ini adalah beban, sehingga kita pilih yang interest expense. Awas, jangan interest income, kalau ini pendapatan bunga. Ya, jadi kita pilih yang interest expense 9.100 yes account. Dia otomatis 9 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi debitnya ada 2, yaitu Jabar Bank Loan dengan interest expense, kreditnya cash in bank. Kalau di jurnal seperti ini. Ya. Kalau ada 2 jurnal, ada 3 jurnal dan seterusnya ya harus dipisah seperti ini. Kalau cuma 1 tadi otomatis di sini 12 ya udah 12. Tapi karena di sininya dirinci bunga dengan pokoknya harus dipisah, jadi ya dipisah. Ini pokoknya, ini bunganya. Seperti itu, ya. Jadi di atas amount dulu, diketik dulu 12 juta, maka di sini kalian tinggal ngetik atau ganti tadi yang muncul 12, ganti jadi 10, dan di sini 2 juta. Jelas ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau jelas kita coba lanjutkan, tinggal 1 transaksi lagi. Oke. Kalau sudah kita record. Kemudian cancel transaksi terakhir. Kas keluar dapat diskon 3% ya untuk Dwi Karya. Kas keluar untuk utang usaha berarti purchase, pay bills, Dwi Karya. Pilih Dwi Karya. Ini BKK 7. Tanggalnya 29. Nah, otomatis masih muncul diskon karena Mayub membaca ini masih periode diskon ya. Periode potongan. Transaksi 22 dibayar 29 baru 7 hari. Ya kan? Kita lihat dilunasi karena dibayar semua nih 9079200 sama persis angkanya dengan ini, total owe 9079200. Berarti kita tinggal klik tombol pay all. Nah, karena cuma 1 ya kan? Klik pay all, nah dia akan terisi di amount ini dan di amount apply di bawah akan terisi sejumlah total owe-nya. Sehingga ini sudah selesai nih. Ya, nomor. Jadi kita cuma ngetik nomor bukti dan tanggal saja. Kemudian cek apakah dibayar semua. Kalau dibayar semua, klik pay all, sudah selesai, tinggal kita klik tombol record. Karena ada diskon ya, ini muncul ini karena ada diskon di sini dia akan muncul kredit memo seperti ini. Ini debit memo karena utang. Kalau yang utang nanti ada kredit memo. Ini print letter seperti biasa yang tengah saja. Nah, sudah selesai. Ya, untuk transaksi berarti alhamdulillah kita sudah sesuai target, sudah selesai. Cancel saja. Nah, nanti berikutnya di pertemuan minggu depan kita akan membahas untuk AJP. Ini ada 8 AJP. Cara mengerjakan seperti apa, kemudian nanti laporan yang dihasilkan bagaimana, itu akan kita bahas di minggu depan. Nah, sebelumnya kita coba cocokkan, samakan apakah transaksi yang sudah kita catat itu sudah sama. Ada beberapa cara. Langkah yang pertama kita coba lihat samakan dengan akun listnya dulu. Account list. Nah, coba dilihat dari sini asetnya ada berapa, sama tidak? Asetnya di sini 606.471.800 rupiah. Itu total asetnya. Rinciannya kalian bisa lihat masing-masing akunnya. Ada yang beda nggak? Saya beda Pak. Berapa? 614. 614. Ke belakangnya sama? Beda.
Kalau beda, coba lihat akun mana yang bedanya. Itu kan pasti dari rinciannya yang beda. Di cash in bank, di cash in banknya kayaknya. Berapa itu? Sama. Di ini Pak, di petty cash-nya 500. Petty cash berapa? 500. 500.000. Ya. Terus mana lagi? Sama OP supplies-nya 36 juta. 36 juta pas 36. 890. 36.890. 36.890. Nah, ini kelewat kayaknya berarti. Atau 2 kali malah. 7.840 itu coba lihat di purchase. Nah, ini. Kayaknya kamu 2 kali deh. Coba dari transaction journal. Ya. Terus date from-nya dimundurkan, ganti tahunnya jadi tahun 2000. Kita cek purchase-nya. Nah, samakan transaksi-transaksi di pembeliannya. Sampai sini masih sama. Ini saldo awal ya. Nah, kemudian yang ini 7.840 ada nggak? Iya, ada. Jurnalnya sama seperti ini. Ya, ada 2. Nah, kenapa tuh 2? Kayaknya ke ini. Kebikin 2 kali berarti. Nah, hapus salah satu. Coba dibuka yang mana aja, buka panahnya. Ya. Seperti ini. Ini ada angkanya atau kosong? Kosong. Nah, coba ini langsung klik kanan delete purchase. Udah. Oke, sekarang balik lagi ke akun list, cek ulang lagi di asetnya, sama nggak? Asetnya sudah sama belum? Sudah, Pak. Masa? Yakin sudah? Katanya tadi petty cash juga beda. Petty cash-nya 500. Nah, berarti selisih 250. Ya. Yang lainnya sudah sama. Akun lainnya coba dicek. Hah? Sama, Pak. Sama ya. Berarti petty cash coba transaction journal lagi. Lihat di general. Nah, ini jangan-jangan ada yang double juga. Atau ada yang salah, coba lihat. 200. Satu, ini ada yang double juga. Yang mana? Yang 250. Yang ini, yang iklan. Ya. Nah, hapus salah satu. Sama ngehapusnya kayak tadi. Buka panahnya, diklik panahnya, klik kanan, delete. Pokoknya urutannya gini ya, tanggal 4 VKK 1, tanggal 12 VKK 2, 15 VKK 3, 18 VKK 4, 23 VKK 5. Ini yang benarnya. Jadi kalau yang lebih silakan dihapus. Kalau sudah balik lagi ke sini. Nah, ya. Harusnya sih udah sama berarti sekarang. Udah, Pak. Makasih, Ya, Pak. Gini sama-sama. Yang lain ya udah sama ya, yakin ya. Karena kalau misalkan ada yang beda terus dipaksakan nanti bikin AJP ya pasti akan jadi salah terus. Harus dibenerin dulu transaksinya. Ya. 606 471 800, kemudian kita cek liability-nya 100.940.000 totalnya. Ya, ini dari hutang bank 90, hutang usahanya 10.940. Equity, nah di equity ini 505, 531, 800. Dengan current year earning-nya 220, 531, 800. Ada yang beda? Sama ya? Nah, current year earning ini adalah laba berjalannya. Jadi pada saat ini perusahaan sedang untung 220.531.800 rupiah. Nanti ketika AJP masuk pasti ini akan berubah lagi. Karena pasti AJP kan ada beberapa yang memang dia mempengaruhi laba.
baik itu beban-bebannya apa kan banyak ya. Sebetulnya kalau ini sudah sama yang 3 akun ini dari income ke sana rata-rata pasti sama ya. Kenapa? Karena current year earning itu adalah income dikurangi cost of sales, dikurangi expense, ditambah other expense, dikurangi other expense. Selisihnya masuk ke sini. Jadi kalau 3 akun ini sudah sama, termasuk rinciannya sama, 99% bisa dipastikan ini kesininya betul. Kenapa enggak 100%? Karena bisa saja di beban, misalkan salah pilih bebannya, kesininya mah sama 220 seperti ini, tapi nanti di rincian beban akan ada yang beda. Ya, jadi untuk sementara Opa ngecek 3 ini dulu. Kalau ini sudah betul, insya Allah nanti nggak akan terlalu sulit pada saat di AJP dan di laporan. Silakan, ada yang bertanyakan dulu, barangkali ada yang masih kebingungan untuk transaksi, mudah-mudahan enggak ya, karena gitu-gitu keneh lah transaksinya hanya sedikit jenisnya, meskipun ini ada 23, tapi kan berulang-ulang, transaksi penjualan diulang, pembelian diulang, bayar hutang berulang juga, hanya mungkin beda tanggal, beda jumlah uang, beda perusahaan, tapi cara mengerjakan di Mayobnya itu sama seperti itu. Kalau petty cash account, Rikojuna entry, bikin debit, bikin kredit. Banking spend money untuk pengeluaran selain bayar utang usaha. Jadi bayar bank, bayar apapun di sini ya. Kemudian sales, enter sales untuk penjualan, sales receipt payment untuk penerimaan piutang. Purchase, enter purchase untuk pembelian, purchase pay bill untuk bayar hutang usaha tentunya. Itu ya. Jadi kurang lebih di Mayob seperti itu. Nanti minggu depan kita bikin AJP-nya di akun Rikojuna Entry. Kemudian nanti untuk laporan laba rugi, neraca, kita nanti di report. Minggu depan aja ya, supaya nggak terlalu banyak di hari ini. Jadi pertemuan hari ini kita sampai sini dulu. Silahkan sebelum Bapak tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Atau cukup? Cukup ya? Kalau cukup, pertemuan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga ya menjadi ilmu baru tentunya, dan bisa dilatih lagi silahkan di rumah. Nanti kalau videonya ini sudah bisa dilihat, akan Bapak kabarin. Bapak cukupkan, Bapak tutup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lupa tadi bisa ada yang masih nanya lagi. Sama-sama. Untuk nutup file exit quit no report ya, file exit muncul ini quit no report. Nah, dia akan ini quick no saja. Ya, silakan. Boleh di leave ya. Boleh leave, silakan.